bagian yang ke-29, yaitu query builder dan helper function ya. Jadi kalau di bagian sebelumnya kita membuat pengolahan data itu menggunakan modeling data yang disediakan oleh CodeIgniter, itu memang sangat mudah ya. Di sana bahkan kita tidak perlu menyebutkan nama tabel pada metodenya karena sudah diletakkan di dalam property table. Begitu juga dengan primary key-nya langsung disebutkan, dan juga ada allowed fields yang disertakan di situ sehingga itu lebih aman sebetulnya ya. Tapi masalahnya itu ada beberapa kekurangan ya. Nah, cara yang kedua untuk mengolah data itu bisa menggunakan yang namanya query builder class yang disediakan juga oleh CodeIgniter ya. Nah, kalau menggunakan query builder ini memungkinkan informasi atau data itu bisa diambil, disisipkan, kemudian diperbarui ya, menggunakan script yang pendek aja. Misalnya ya, 1, 2, 3 baris itu sudah cukup untuk melakukan tindakan ke database dalam rangka untuk melakukan proses DML ya, proses data manipulation language itu. Jadi untuk misalnya insert data, untuk mengedit, menghapus, membaca data, untuk mengambil data itu bisa dilakukan dengan mudah. Tetapi ya ada sedikit perbedaan dengan modeling data, intinya seperti itu. Nah, dengan query builder ini, CodeIgniter tuh tidak mengharuskan setiap tabel itu menjadi satu model sendiri-sendiri gitu ya, enggak. Jadi nanti codingnya lebih sederhana karena misalnya nih ya, kalau menggunakan modeling data itu satu model itu berlaku untuk satu tabel. Ya seperti itu ya, karena kan disebutkan di dalam propertinya. Nah, kalau ternyata misalnya kita punya 10 buah tabel ya, dengan menerapkan modeling data berarti kita perlu membuat 10 model juga. Padahal isinya kan sama ya, cara nyimpan, cara ngedit, cara menghapus itu sama semuanya. Maka nanti bisa disiasati dengan menggunakan query builder sehingga jadi lebih fleksibel ketika misalnya lebih dari satu tabel tapi menggunakan model yang sama gitu ya. Jadi kita bisa fleksibelkan bahkan sampai ke kunci primary key-nya bisa kita sesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan kita, seperti itu ya. Nah, hanya saja kalau query builder itu dia perlu koneksi ke database ya. Beda dengan dengan modeling data kemarin. Kalau modeling data itu ketika kita menggunakan modeling data secara otomatis itu sudah terkoneksi ke database. Jadi jangan dianggap ketika menggunakan query builder juga sama gitu ya, enggak. Walaupun sebetulnya koneksinya kan sudah ada ya. Kita melakukan pengaturan konfigurasi database itu kan dengan dua cara itu kan, app config database, kita set di situ ada 4, yaitu lokal hostnya, usernya, password sama nama database-nya, atau menggunakan file env ya, environment, itu 4 itu juga bisa di set di situ. Nah, setelah mengeset itu belum tentu dia terkoneksi kayak gitu ya. Ya, tapi kalau kita menggunakan modeling data dia terkoneksi otomatis. Tapi kalau kita menggunakan query builder itu belum terkoneksi. Jadi kita harus koneksikan sendiri nanti ya. Nah, kemudian berkaitan dengan query builder ini terkait dengan SQL injection ya. Query builder ini tidak dirancang untuk mencegah SQL injection. Jadi apapun data yang diberikan di parameter ya tetap seperti itu ya. Walaupun nanti tetap ada yang namanya escape terhadap semua nilai. Artinya nilai-nilai yang diinputkan itu tetap diberlakukan pembersihan terhadap karakter-karakter tertentu ya. Jadi tidak dianggap dia sebagai tanda petik gitu ya, dan seterusnya. Kalau ada tanda petiknya dan lain-lain, nah itu di escape semuanya untuk mencegah tahap awal ya, tapi tidak mencegah secara keseluruhan SQL injection karena SQL injection ini kan caranya banyak ya. Nah, kemudian parameter yang bisa diteruskan atau dikirimkan di query builder itu diantaranya adalah identifier atau variabel, bisa juga berisi nama field atau nama tabel dan seterusnya. Kemudian value atau konten dari identifiernya,
Jadi ada variabel, kemudian ada isinya, misalnya begitu ya, atau nama field diikuti juga dengan isinya atau value-nya ya. Kemudian bisa juga parameternya itu berisi perintah-perintah SQL ya, baik itu secara penuh atau secara potong-potongan aja, atau bagian-bagian tertentu saja dari perintah SQL ya. Nanti kita contohkan. Dan kita bisa memilih mana yang lebih baik dan lebih fleksibel gitu. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, jadi kalau kita menggunakan query builder, kita harus membuat koneksi ke database-nya. Ya, supaya nanti koneksi itu juga ikut disertakan dalam rangka pengolahan data ya. Caranya seperti ini dipanggil melalui controller ya. Bisa, ini variabel bebas saja sebetulnya ya. Nah, ini adalah koneksi yang disediakan oleh CodeIgniter ya, bisa kita panggil seperti itu, diletakkan di di setiap metode yang nanti menggunakan koneksi, atau dengan cara yang kedua seperti ini, menggunakan function atau metode db_connect gitu ya. Nah, ini sama, ini langsung connect juga. Nah, bisa disimpan di variabel db atau apalah namanya. Nah, disarankan menggunakan global property ya di dalam controller. Jadi buatkan sebuah property untuk kelas ya, misalnya db tadi ya. Kemudian koneksinya diletakkan di dalam construct. Jadi construct itu sebuah metode yang digunakan dalam OOP yang fungsinya adalah jika kelas itu di instance dipakai gitu ya, kelasnya dipanggil, maka secara otomatis construct itu akan berjalan. Nah, koneksi bisa ditaruh di situ sehingga ketika kita memanggil sebuah metode atau apa, otomatis kan kelasnya akan dipanggil, secara otomatis juga koneksinya juga akan ikut disertakan sehingga kita bisa melakukan pengolahan data ke database yaitu ya. Jadi nanti selanjutnya di dalam metode-metode itu tinggal menggunakan thisDB kayak gitu ya untuk akses ke koneksinya. Nah, itu lebih mudah. Nanti kita contohkan itu ya. Nah, yang perlu diperhatikan, perlu diketahui lah ya. Query builder ini akan dimuat melalui metode table setelah koneksi ke database. Jadi query-nya itu berjalan setelah kita memanggil metode table, karena di situ nanti kita akan menyebutkan nama tabel yang akan disambungkan itu apa gitu ya. Jadi tahap pertama adalah koneksi, kemudian menyebutkan nama tabel. Nah, pada saat itu baru kita bisa menggunakan query builder setelahnya ya. Jadi kita menggunakan yang namanya method chaining ya. Jadi setelah table nanti ada tuh selanjutnya apa kayak gitu ya. Misalnya untuk pengaturan where, misalnya untuk pengaturan pencarian ya, atau pengurutan menggunakan order by, terus membatasi hasil menggunakan limit dan seterusnya, itu setelah table. Jadi konsepnya adalah seperti ini ya. thisDB ini koneksi tadi, kemudian kita manggil table dulu. Nah table ini sifatnya fleksibel ya, ini bisa kita ganti-ganti dalamnya. Jadi berupa string nama table ya. Nah, kemudian ini baru bisa jalan nih query buildernya. Baru bisa kita get, misalnya nanti baru berhasil mendapatkan datanya seperti itu ya. Nah, jadi setelah koneksi itu langsung dipanggil table method ya, yang berisi parameter nama tabel, kemudian baru diikuti dengan query buildernya. Ya, query builder ini dimuat ke dalam memori ketika pas diminta atau dijalankan aja ya. Jadi lebih hemat dia. Karena kalau dia tidak dipanggil gitu, maka dia nggak akan ada di memori, akan dihapus gitu ya. Setelah digunakan dia dihapus. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan nanti silakan ya. Nah, metode dalam query builder ini sangat banyak ya. Ini metode-metodenya dalam query builder. Ada selecting data, kemudian looking for specific data. Ini menggunakan, ini nanti disambung-sambung ya karena metode chaining. Jadi misalnya pakai get itu buat mendapatkannya
select itu buat memilih gitu ya. Kemudian from ini nanti menyebutkan nama tabel kalau tabel yang dibaca lebih dari satu gitu ya. Bisa seperti itu, bisa menggunakan code igniter, itu sudah disediakan semua ya. Nah, hanya saja saya tidak bahas semuanya, saya akan sebagian saja yang saya gunakan nanti dalam pembahasan kita. Tapi kita perlu lihat lah ya seperti apa gitu ya. Ini kan sangat banyak nih. Untuk pemilihan data aja ada seperti ini, kemudian order by ini sama satu ya, ini biasanya kan disambungkan setelah where gitu ya. Setelah where lalu di order, diurutkan kayak gitu ya. Kemudian bisa dibatasi di limit atau di group menggunakan grouping. Lalu kalau untuk nambah data menggunakan insert, kemudian update, delete gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat dokumentasinya. Sorry, tepatnya kebukanya lain ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Nah, ini query builder. Nah, isinya sangat banyak ini ya. Nah, kita bisa lihat misalnya untuk selecting data. Nah, seperti ini. Selalu yang diawali dengan DB ini koneksinya tadi ya, lalu tabelnya dulu. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan get. Ini hasilnya seperti ini. Ya, hasil menghasilkan perintah select all from my table seperti itu ya. Nah, bisa juga menggunakan seperti ini. Kalau pakai nanti ada table dulu ya. Table kemudian get. Nah, 10 20. Nah, ini maknanya hasilnya jadinya limitnya 20. Kemudian dari offsetnya berapa? 10/10 kayak gitu ya. Nah, bisa ditambah dengan yang lain-lain seperti ini. Kemudian ada lagi habis get itu ada select gitu ya. Nah, ini banyak nih. Ada get where seperti ini. Nah, kalau habis table get where ini langsung bisa disebutkan ini nama field dari tabel, kemudian ini yang mau dicocokin datanya ya, seperti itu bisa. Nah, kemudian select. Nah, ini builder select. Kalau kita perhatikan seperti ini ya. Jadi ada select table dulu, kemudian select seperti ini. Ini memilih field, title, kemudian content, kemudian date ya. Dari my table ya. Karena table kan disebutkan, harus disebutkan di atas. Tadi ada DB table gitu ya. Nah, menghasilkan seperti ini. Ini kalau dia spesifik untuk nama fieldnya yang dipilih. Kemudian saya agak cepat aja ya. Nah, di sini ada select max. Nah, ini select max, kemudian diikuti dengan get untuk mendapatkan datanya. Ini untuk memilih yang tertinggi, ya. Untuk memilih nilai yang tertinggi dari mana? Dari field age ini, dari field usia, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi min, sama nih. Ini usia yang paling rendah berapa, gitu ya. Ini sama. Nah, lalu ada select average, ini untuk rata-rata dari usia berapa gitu ya, bisa. Kemudian select sum, ini untuk menjumlahkan semuanya yang age ini dijumlahkan, nanti hasilnya berapa jumlah usia total semuanya gitu ya kalau ditambahkan. Select count, nah ini select count nanti menghasilkan berapa sih jumlahnya, jumlah usia yang ada gitu ya. Jadi misalnya ada 10 baris atau 10 record kode, di antara itu hanya 8 yang ada isinya, misalnya count, nanti dia akan meng-countnya sejumlah 8 aja, yang duanya dia nggak hitung. Nah, ada lagi subquery dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada from di sini ya, ada from. Nah, jangan diterjemahkan from ini menyebutkan nama tabel dari yang akan kita baca dalam tahap awal ya, enggak. Karena table yang utama seperti ini. Jadi this DB tadi itu table, langsung sebutkan dulu tabelnya. Pada saat inilah query builder itu berjalan ya. Lalu kita bisa pilih ini select, title, content, date. Ini kalau fieldnya ditentukan ya. Kemudian from my table. Nah, perhatikan di sini tabelnya ada table user. Kemudian ada lagi from, yaitu my table. Nah, ini maksudnya mencari, mengambil 3 buah field ini di dalam tabel user dan tabel my table. Seperti ini ya, hasil perintahnya nanti seperti ini. Agak dibesarin aja ya.
cukup nggak ini? Oke, seperti ini lebih jelas. Karena tadi yang from, nah ini seperti ini ya. Jadi select title, content, date from user dari tabel user dan dari tabel my table. Nah, subquery juga sama, kemudian ada join dan sebagainya ya. Saya nggak bahas semuanya, beberapa hal saja. Nah, looking for specific data. Nah, ini penting karena kita akan gunakan ya. Jadi get tadi table itu kita akan gunakan. Kemudian ada where di sini. Nah, where ini untuk kita menentukan data yang spesifik. Misalnya seperti ini ya. Ini ada builder where, di atasnya tentu tadi sekali lagi ada tabelnya ya. Dari table apa kayak gitu. Nah, kemudian sini tinggal dimasukkan where, lalu di sini dimasukkan nama field yang akan dibaca dan isi konten yang mau dicocokkan ke dalam field tersebut apa. Jadi misalnya hasilnya nanti akan menghasilkan where name sama dengan Joe kayak gitu ya. Nah, ini kan cocok nih nanti nih ketika kita mau mengambil data spesifik, misalnya di tabel yang kita buat kemarin itu kan berita ya. Kita mau baca berita yang berdasarkan apa nih? Berdasarkan ID atau berdasarkan selaknya? Kalau selaknya kan kemarin dibikin unik ya, sehingga pasti berbeda ya kan. Nah, bisa menggunakan di sini ID sama dengan 1, ID sama dengan 2 gitu kan. Atau pakai selak yang selaknya misalnya apa kayak gitu. Nah, itu untuk clean URL itu bisa ya. Jadi where, kemudian kalau mau lebih dari satu bisa seperti ini, yang diatur where-nya sampai berapa kali gitu bisa ya. Jadi name, namanya adalah ini, kemudian title-nya adalah ini, dan statusnya adalah ini. Maka semua ini kalau ada where begitu, semuanya operatornya adalah n. Perhatikan ya, adalah n seperti ini. Jadi harus sama persis tuh. Namanya harus ketemu, title-nya harus ketemu, dan statusnya harus ketemu, baru muncul datanya. Kalau ada salah satu yang tidak ketemu, maka dia tidak akan muncul data ya, karena dia akan diterjemahkan sebagai n. Nah, bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, tidak sama dengan. Nah, seperti ini ya. Nih, kurang dari, ID kurang dari berapa, kayak gitu ya, bisa. Ya, saya agak cepat saja. Nah, bisa juga menggunakan array, dicontohkan seperti name sama dengan ini, title sama dengan ini, hasilnya nanti menggunakan n juga. Ya. Atau bisa juga langsung menggunakan perintah SQL seperti ini. Nah, tinggal dimasukin ke dalam where-nya, ya bisa seperti itu. Saya lanjutkan. Subquery sih nggak bahas ya. Nah, bisa menggunakan or where. Kalau or where itu pertama where-nya dulu ya, dimana name-nya tidak sama dengan name, or where. Nah, kalau or where itu nanti or jadinya. Tapi kalau di sini taruh where aja, maka sama-sama dia n nanti. Oke, seperti itu ya. Nah, ini mudah nih, sudah disediakan. Terus saya lanjutkan ya, beberapa hal yang sangat penting yang sering digunakan ya. Nah, like ini sama. Kalau like ini dia menggunakan pendekatannya adalah bisa sama persis, bisa juga sebagian yang ada kesamaan gitu dari isinya, dari konten. Misalnya gini, kalau like seperti ini ya, perintahnya like, title sama dengan match seperti itu ya, maka dicari di dalam title yang isinya ada match-nya. Ini ada tanda persen-persen, berarti depannya bebas apapun, kemudian tengahnya ada match-nya, lalu belakangnya apapun kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, itu biasanya untuk pencarian ya. Nah, ini juga sama, kalau like tadi ya, atau where itu menggunakan and ya. Nah, kemudian ada ini title match before. Kalau before itu yang fleksibelnya di depan. Kalau after dia di belakang. Kalau dia both dua-duanya kanan kiri, muka belakang gitu ya, yang dibebaskan apapun. Jadi yang sama harus yang di tengahnya. Oke. Saya lanjutkan aja. Nah, ini or like juga ada ya. Jadi nanti
operatornya bisa pakai or juga. Tadi kan or where, bisa juga pakai or like. Kalau where itu kan harus sama persis ya, tapi kalau like kan enggak ya. Boleh kita setting. Kemudian or not like, ini berarti tidak sama ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ada group by dan seterusnya, ini untuk pengelompokan. Nah, distinct juga ada. Jadi distinct itu untuk ngambil kalau datanya sama, dia dianggap satu aja. Kecuali ada yang berbeda, baru itu yang kedua. Ada lagi yang berbeda, jadi ketiga gitu ya. Having dan sebagainya, saya teruskan. Nah, lagi ya. Nah, ordering result. Nah, ini order by. Order by ini untuk mengurutkan. Nah, bisa kita gunakan seperti ini ya. Order by, lalu title, descending. Hasilnya nanti seperti ini. Mau ascending bisa, mau langsung begini juga bisa. Title descending, name ascending. Nah, seperti itu bisa langsung ya dimasukkan. Nah, atau dengan cara seperti ini. Sama, bisa juga ya. Nah, ini pilihan saja, mau yang mana terserah saja. Kalau pilihannya random, maka ketiknya random di sini ya. Hurufnya besar nih. Jadi rand gitu ya. Nah, limiting membatasi, ini limit 10 gitu ya. Kalau 10-20 berarti yang dibatasi 20 data, tapi tampilnya 10-10 ya offsetnya. Saya lanjutkan aja penting-pentingnya ya. Ini grouping saya lewatin. Nanti silakan dilihat sendiri. Nah, insert ini untuk memasukkan data. Nah, seperti ini ya. Jadi ini mirip dengan yang kita bahas di modeling data. Jadi buildernya di sini sebelumnya di atasnya ada koneksi, ada table ya, penyebutan table. Sedangkan di modeling data kan tidak ada tabelnya ya. Nah, ini insert data caranya sama seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Insert batch ini kalau dia ada beberapa data yang harus diinputkan ya. Absurd saya nggak bahas. Nanti tinggal dipelajari sendiri ya sebagiannya. Nah, updating data ini menggunakan bisa pakai replace ya, bisa menggunakan set, bisa juga menggunakan yang namanya perintah update terakhirnya ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kita ngupdate data, di set build-nya apa, kemudian syaratnya apa, ID-nya misalnya berapa, lalu update kayak gitu ya. Nah, ini sama aja caranya ya. Jadi where-nya, kemudian update datanya, diupdate gitu ya. Ada beberapa cara yang diberikan, itu memudahkan ya. Kita nanti sukanya yang mana silakan. Banyak banget ya. Nah, kemudian satu lagi delete ya. Nah, delete seperti ini. Mirip ya dengan modeling data, delete, kemudian dikasih keterangan di sini. Data yang mau diedit itu, data yang mau di-delete itu data apa, dan rujukannya ke field mana kayak gitu ya. Oke. Sebenarnya pakai query juga bisa gitu ya. Hanya kita tidak bahas. Oke, saya kira cukup untuk yang metode query builder ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya metode untuk query result. Untuk query result ini yang kita gunakan beberapa saja, nggak semuanya juga. Ini yang pasti adalah get result, sama pilihannya adalah get result array. Ini kalau bentuknya array, kalau yang ini bentuknya objek, jadi pakai panah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi result row. Ini get row, ini ngambil per baris gitu ya, satu baris gitu ya. Kalau row array bentuknya array, kalau ini bentuknya objek. Kemudian beberapa di sini ada yang kita nggak perlu ya. Misalnya kalau get 6 rows ini mungkin masih perlu ya, kita menghitung jumlah row-nya berapa. Kalau get field count ini kan
jumlah field dari tabel yang dibaca itu kan kayaknya nggak terlalu ini ya. Kemudian get field names-nya itu kan kadang-kadang nggak perlu juga ya, walaupun nanti pada saat tertentu bisa saja itu digunakan oleh beberapa orang tertentu ya. Nah, kita lihat dulu isinya, caranya seperti apa. Mana dia? Ini ya. Nah, langsung saja kita ke bagian bawah. Caranya gimana? Nah, di sini ada query. Hasilnya yaitu nanti kita tambahkan get result gitu ya. Intinya adalah get result itu untuk mendapatkan isi dari perintah, hasil dari perintah SQL. Jadi ketika dia membaca menggunakan query builder, hasilnya apa itu langsung kita get result untuk bisa kita tampilkan seperti ini ya. Kalau get result itu menggunakan tanda panah object selector seperti ini. Nah, itu get result ya. Tapi kalau get result array, nah tampilannya seperti ini, menggunakan array bentuk kurung kotak, ada tanda petiknya dan seterusnya gitu ya. Saya sendiri lebih suka menggunakan get result saja, jadi mirip-mirip kayak penggunaan method chaining gitu ya. Nah, itu aja yang kita bahas untuk yang get result. Kemudian get row ini untuk mengambil row-nya. Kalau kita lihat di sini ya, ini this method return a single result row. Jadi kalau kita pakai get row, maka nanti hanya satu buah record saja yang diambil. Jadi kalau misalnya query-nya tuh lebih dari satu hasilnya gitu ya, maka row yang pertama aja, baris yang pertama aja yang diambil seperti itu. Oke, kalau yang lainnya nanti silahkan dipelajari sendiri aja. Ini agak panjang sudah videonya ya. Nah, get numbers ini the number of record returned by the query. Jadi nanti berapa record nih ketemunya misalnya ya, untuk pencarian misalnya ya, kata-kata laporan itu di berapa record data ketemunya. Nah, itu nanti bisa menggunakan get numbers seperti itu. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, kemudian ini juga jarang digunakan tapi kita perlu tahu ya, ada metode dalam query helper. Di antaranya adalah db insert. Ini insert ID, ini digunakan untuk ketika kita nambah data, itu ada ID-nya yang secara otomatis ya, itu bisa kita ambil. Kita pengen tahu ini ID-nya apa nih tadi gitu ya. Affected row ini kita gunakan. Ini untuk mengetahui apakah ada perubahan yang terjadi pada tabel atau tidak gitu ya. Karena misalnya di input misalnya itu nanti ada efeknya tuh ya. Kemudian kalau dia dihapus, di delete dan dihapus dan di delete sama ya. Dihapus dan di update misalnya, kita bisa lihat, kita bisa ketahui ada atau tidak. Oke, seperti itu ya. Ini saya kira nggak perlu dijelasin ya, nggak perlu dibukakan gitu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Kita mau ke prakteknya aja ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita mau buat sebuah model yang saya masukkan, ada 3 macam di dalamnya. Saya jelasin aja dulu. Ini namanya nanti kita kasih nama news model ya. Kemudian ini mengassign model dari coordinator. Lalu kita masukkan sebuah global property namanya db, itu kita gunakan di dalam untuk koneksi ya, seperti ini. Jadi di dalam construct dia ketika dijalankan nanti kelas dari model ini dipanggil, maka langsung terkoneksi. Nah, kita pakai yang ini pertama, ini pakai query. Query itu seperti perintah SQL biasa kalau kita ngoding PHP native ya. Jadi select all from berita. Kemudian yang kedua nanti menggunakan method. Jadi pakai metode table seperti ini yang di query builder ya. Lalu get, kemudian get result. Lalu yang ketiga menggunakan parameter. Jadi parameter. Kalau ini kan nggak ada parameter nih, pakai metode langsung kosong ya. Nah, kalau ini di sini dimasukkan nama tabelnya. Nah, kalau sepintas kita lihat, maka yang nomor 3 ini yang lebih fleksibel. Kenapa? Karena nama tabelnya bisa ganti-ganti.
di sini, tergantung yang dikirimkan nanti di sini ya. Kalau ini sudah pasti berita aja. Nah, seperti itu ya. Oke, saya uji cobakan dulu ya. Mungkin suaranya agak lebih kecil ini. Saya buka dulu ini yang lama ya. Yang materi sebelumnya. Saya profil baru aja seperti ini. Nah, masukkan namespace-nya dulu, yaitu app /models. Ini folder tempatnya ya. Lalu saya save dulu profilnya. Tadi model ya. Models. Namanya adalah news model. Cara penulisannya huruf depannya besar, termasuk awal dari kata kedua ya, dan disambung tanpa menggunakan underscore dan sebagainya, langsung disambung. Oke, seperti ini saya use. Nah, ini sering salah ya, jadi penulisan C dan I nya ini harus huruf besar. Kemudian model, karena itu kita akan extend nanti ya. Nah, kemudian kelas news model, ini harus sama dengan nama filenya, extends model seperti ini. Oke, itu kerangka awalnya. Kemudian saya masukkan properti dan juga method construct ya. Nah, kita masukkan protected. Apa itu protected? Silahkan dipelajari di OOP ya. Lihat di video saya di mata kuliah yang lain, itu ada Object Oriented Programming, silahkan dilihat. Ini function double underscore construct seperti ini. Lalu isinya tinggal kita masukkan this db, maksudnya yang di atas itu ya. Lalu tinggal begini aja, db connect, ini yang paling singkat ya. Nah, sudah. Jadi pada saat kelas ini dijalankan, nanti langsung terkoneksi. Nah, kemudian kita menggunakan yang pertama ya, ini saya masukkan dulu aja semua function pakai query ya. Function pakai query. Kemudian ada perintah SQL di situ. Select all from, namanya berita ya. Ingat asumsinya bahwa kita sudah mengatur setting untuk database-nya adalah news ya. Silahkan dilihat di materi sebelumnya untuk konfigurasinya. Nah, kemudian query-nya sama dengan, perhatikan di sini this db, koneksinya harus di bawah ya. This db, kemudian query, lalu perintah yang SQL-nya. $this db, kemudian query, lalu SQL. Nah, karena perintahnya sudah kita taruh di sini. Kalau mau langsung, ini juga bisa ya, dengan tanda petiknya dimasukkan ke dalam sini, gantikan ini, itu langsung bisa ya. Kemudian $data sama dengan query get result. Perhatikan besar dan kecil tulisannya ya. Return $data. Oke, ini satu untuk yang pakai query. Oke ya. Ini gimana nih ya? Saya lanjutkan dulu atau satu persatu ya? Satu persatu aja ya. Oke, saya ke sini dulu. Jadi satu ini dulu ya. Kita bikin controller, namanya news ya, mengextend ke base controller. Oke, saya bikin file baru saja. Name space app/controllers, itu foldernya ya. Kemudian saya nggak perlu use karena
nanti disimpannya di folder di folder apps controllers yang sama dengan base controller ya. Kasih namanya news, kemudian extends base controller, B-nya huruf besar ya. Base controller. Oke, seperti ini saya simpan dulu. Saya arahkan dia ke controllers, app ya, controllers. Nah, kasih nama tadi news.php. Oke, seperti ini. Nah, dalamnya kita bikinkan sebuah global property namanya model ya. Jadi nanti memanggilnya adalah model. Di model di dalam sini nanti ya. Oke, kemudian construct juga kita bikinkan untuk memanggil model tersebut. Jadi ini perlu dipanggil modelnya ya, untuk menyatakannya. Jadi kalau dia kelasnya itu sebetulnya pemanggilan model itu bisa diletakkan di metode masing-masing ya. Hanya karena metodenya ini banyak gitu ya, jadi tidak efektif kalau misalnya this model seperti ini dipanggil satu persatu. Lebih baik dimasukkan di construct saja ya. Oke, kita lanjutkan di sini protected $del, kemudian function underscore 2 kali struct $this model sama dengan model app / models / namanya tadi news model. Oke, selesai ya untuk construct-nya. Kemudian ada metode ini yang kita buat. Ini nanti fleksibel ya, kita ganti-ganti. Atasnya read ya. Nah, public itu bisa dimasukkan, bisa juga enggak ya. Kalau nggak dimasukkan berarti dia public. Nanti silahkan dipelajari di materi saya yang lain ya, dari OOP. Nah, di sini nanti kasih perintah apa gitu ya. Ini baca metode dari model seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita dd-kan data, data. Nah, ini belum bisa dijalankan karena kita perlu menyisipkan perintah seperti ini. Ya, saya sudah bikin tadi di modelnya pakai query ya, pakai query. Nah, kita panggil dulu yang pakai query seperti ini perintahnya. Data disimpan di dalam variabel data, kemudian dipanggilkan modelnya, lalu manggil metode pakai query. Jadi di sini ya. Nah, $data sama dengan model, kemudian pakai query seperti ini. Itu nggak ada parameternya. Nah, ini saya save ya. News modelnya di save juga. Kemudian kita coba jalankan news ini. Nah, kita ke tampilan mana ya, sini ya. Nah, dari public kita masukkan news saja seperti itu, harusnya not found ya, karena tidak ada indeks. Nah, yang ada itu adalah read. Kalau kita lihat kembali di sini, fungsinya adalah read. Jadi news read gitu ya. /read, enter seperti ini. Ini pakai query. Nah, hasilnya seperti ini. Ada dua buah data. Kalau saya lihat ini ada yang ID-nya 1 sama yang ID-nya 3. Benar nggak di sini ya? Kan database-nya news. Kemudian tabelnya adalah berita. Tabelnya berita. Kemudian kita select datanya ada 2, 1 dan 3. Benar ya? Nih, ID-nya 1 dan ID-nya 3. Oke, seperti itu. Nah, ini menggunakan yang namanya pakai query. Jadi seperti ini. Maka ini nggak bisa diutak-atik seperti ini ya, karena nama tabelnya nggak bisa diutak-atik seperti ini. Kalau kita mau select tertentu, misalnya untuk nama fieldnya juga nggak bisa, karena ini sudah dibakukan seperti ini ya. Perintahnya perintah tertulis langsung gitu ya, jadi nggak bisa fleksibel. Nah, kita masukkan pakai metode yang kedua ya. Pakai metode tabelnya
dituliskan dalam method chaining. Kembali lagi ke model ya, function, pakai method seperti ini ya. Ini juga tidak ada tidak ada variabelnya, tidak ada parameter. $data sama dengan this db koneksi ini, kemudian di situ perintahnya adalah table. Ini query builder yang tadi ya. Nah, namanya tinggal dimasukkan di situ perintah. Nah, karena dia method chaining, kita bisa langsung menuliskan di sini ya, get. Kemudian bisa langsung teruskan lagi get result. Nah, seperti ini. Kemudian kita return $data. Nah, bisa seperti ini. Cuman penulisannya ini agak kurang bagus seperti itu ya. Kita enter saja, terus kita sesuaikan seperti ini. Nah, ini lebih kelihatan enak kita lihat. Nah, seperti ini ya. Setelah this db gitu ya, karena ini jadi satu kesatuan ini. Jadi jangan diratakan di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita panggil ya pakai method. Ini disimpan dulu. Yang ini kita matikan. Lalu kita bikin $data sama dengan this del pakai method. Nah, sama seperti itu. Ini beda nih namanya ya. Nih, kita sudah pakai yang ini, pakai query sudah, sekarang pakai method. Yes, lalu di-dd-kan di sini, di-dd-kan maksudnya di data debug ya. Nah, di sini read, karena tadi sudah kita matikan, kita enter saja, maka hasilnya sama. Seperti ini ya. Hasilnya tetap bisa terbaca. Sama hasilnya ya, karena ketiga ini hakikatnya adalah sama semuanya ya. Hasilkan sesuatu yang sama, tetapi kita melihat yang paling fleksibel. Oke, kita lanjut untuk function dari atau method yang berikutnya, function tadi apa namanya terakhir nih, pakai parameter. Ada parameter dalam pakai parameter dalam kurung, namanya di sini kita kasih nama table ya. Nah, codingnya sama persis dengan yang pakai method. Data sama dengan this db, kemudian method table, method chaining meta. Sekarang yang ini jadi lebih fleksibel karena kita pakai yang namanya variabel di sini ya. Jadi apapun nanti yang diinputkan nanti tetap bisa get, kemudian get result, jadi koma terakhir ya. Lalu di sini kita tinggal return $data. Sudah ya. Sampai sini ini parameternya fleksibel yang di sini. Fleksibel dari mana? Fleksibelnya dari controller ya. Di controller nanti tinggal dimasukkan tabel apa nih yang mau dibaca. Jadi kalau lebih dari satu tabel itu mudah sekali nanti. Jadi cukup codingnya satu itu aja, pakai parameter, nanti datanya bisa dibaca dari tabel yang berbeda-beda. $data sama dengan this db, kemudian model ya, karena ini controller, model pakai parameter untuk tinggal kasih di sini tabelnya Pak. Karena kita hanya punya satu buah tabel ya, maka ya mau itu gitu. Tapi kalau ada tabel lain nanti tinggal diganti di sini. Oke, sudah ya. Sekarang di refresh lagi tampilan ini, harusnya hasilnya tetap sama. Oke, seperti ini ya. Nah, ini tetap sama. Ini 1, ini 3, seperti itu. Oke, nah kita dapat kesimpulan bahwa yang ketiga ini, pemanggilan seperti ini lebih mudah digunakan
Karena kalau tabelnya lebih dari satu, kita tetap bisa pakai ini aja. Pakai yang pertama jelas nggak bisa, pakai yang kedua jelas nggak bisa kalau beda tabel ya. Nah, konsep ini yang fleksibel ini yang akan kita gunakan di dalam pembuatan nanti model yang kita gunakan dalam project. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan. Saya lanjutkan ke bagian 30, yaitu DML model. Jadi kita membuat model yang sifatnya fleksibel untuk manipulasi data ya.